Hai teman-teman, sebelum lanjut baca, jangan lupa dukung karyaku dulu yuk. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share video ini ya, agar video ini semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman. See you next video. Terima kasih, selamat membaca dan selamat mendengarkan. Judul cerpen Setangkai Bunga Mawar. Penulis Neng. Sedikit kaget kala dia tengah mengutarakan isi hatinya. Obrolannya berujung pada sebuah pembahasan yang selama ini selalu aku hindari. Usianya kini berada di bawah putri bungsuku. Dia adalah putri dari sahabatku. Sudah pernah mengarungi biduk rumah tangga, hanya saja gagal. Itu info yang kudapatkan dari ayahnya yang juga sahabatku. Rasanya baru kemarin aku menginap di rumah ayahnya dan gadis itu dengan telaten memberikan pelayanan terbaiknya untukku. Menyediakan pakaian ganti, menyediakan makanan, minuman, membenahi tempat tidur, dan selainnya. Dia gadis yang sangat cekatan, teliti, rapi, juga rajin. Aku sangat menyayanginya layaknya ayah pada seorang anak. Waktu itu, kami baru saja pulang dari acara reunian sekolah. Sahabatku memintaku untuk menginap di rumahnya dengan alasan masih rindu katanya. Maklum, bertahun-tahun tidak bertemu. Sementara itu, istri sahabatku tengah menginap di rumah ibunya yang sedang sakit. Otomatis di rumahnya hanya tinggal sahabatku, juga putrinya, dan beberapa pembantu rumah tangga. Sedikit canggung, kala sadar orang yang melayaniku justru adalah putri sahabatku. Bukankah di rumahnya sudah tersedia pembantu? Kenapa putrinya dengan legowo malah mau melayani segala kebutuhanku? Apalagi kala mendengar curhatannya yang katanya dia sedang mencari pendamping baru untuk hidupnya. Kalau aku nikahnya sama Om, pasti rumah tanggaku akan terasa menyenangkan, ujarnya tanpa rasa malu. Sahabatku baru saja tahu jika selama ini aku hidup menduda. Padahal almarhumah meninggalkan aku sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ya, sahabat lama dan kini jarang berkomunikasi. Terlupakan karena kesibukan kami masing-masing. Jika saja tidak ada acara reuni, mungkin saja sampai kapanpun kami tidak akan bisa lagi bertukar informasi. Tidak ada sedikit pun harapan dalam benakku untuk kembali mengarungi bahtera rumah tangga. Kini hatiku berkecamuk bingung. Entah alasan apa yang harus kuberikan pada perempuan itu. Apalagi mengingat perbedaan usia kami yang sangat jauh. Apalagi dia adalah putri dari sahabatku. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa memperistrinya? Rasanya bagaikan langit dan bumi, saking mustahilnya. Alasan yang dia kemukakan hanya karena aku terlihat awet muda, meskipun aku seusia dengan ayahnya. Tapi wajahku terlihat jauh lebih muda. Meskipun demikian, aku tidak pernah bangga dengan keadaanku. Apa yang harus aku banggakan? Saat ini, aku memilih untuk tinggal dengan salah satu anakku, hanya karena tidak ingin hidup sendirian. Pergi kemanapun, aku tidak memiliki kendaraan pribadi, karena seluruh hartaku sudah kubagi rata untuk semua anak-anakku. Anak-anakku bisa dibilang semuanya sudah mapan, tapi tentu saja harta anakku tidak bisa diakui menjadi milikku. Mereka sudah berumah tangga, dan aku tidak ingin mengganggu kedamaian rumah tangga mereka. Bukan hanya itu, selain hidupku penuh dengan ketidakjelasan secara materi, aku pun bukan laki-laki yang mudah menjatuhkan hati. Dulu, aku menikah dengan almarhumah istriku adalah hasil perjodohan kedua orang tua kami. Dia masih kemenakan keluargaku. Aku sengaja dijodohkan karena kedua orang tuaku merasa risih saat melihat umurku sudah lewat kepala 3. Tapi aku masih belum berniat memiliki pasangan. Hidup sudah mapan,
Bahkan kedua adikku sudah lebih dulu menikah. Namun aku tak kunjung memiliki pasangan. Tapi aku masih santai menjalani hidupku sendirian. Menikahi almarhumah setelah kami melakukan pendekatan selama 3 bulan, bertemu secara langsung 2 kali. Untung saja dia adalah perempuan yang cenderung agresif. Tidak bisa dibayangkan jika kami sama-sama pendiam. Mungkin saja aku tidak akan pernah menikah dengannya. Akibat perjodohan itu, aku membina rumah tangga selama lebih dari 10 tahun. Allah mempercayakan pada kami 3 orang anak. Selama berumah tangga dengannya, aku tidak pernah merasa memiliki masalah apapun dengannya. Lama-lama cinta itu ada. Ditambah Allah menitipkan rezeki berlebih pada kami kala itu. Apapun yang dia inginkan selalu terpenuhi. Alhamdulillah. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Setelah hampir seperempat abad menikah, jodohku terputus oleh maut. Dia meninggal dunia dalam dekapanku. Selama hidupnya, almarhumah seperti sudah memiliki firasat akan pergi mendahului kami. Dia sudah membagikan seluruh harta kami secara adil, lengkap dengan sertifikat nama anaknya masing-masing. Setelah dia meninggal dunia, aku baru menyadari satu hal. Seluruh harta sudah dibagikan. Lalu aku? Bagaimana denganku? Aku tidak memiliki harta apapun sekarang. Untung saja putri bungsuku mau menampung hidupku, berhubung dia anak perempuanku satu-satunya. Namun, meskipun notabene-nya aku tinggal dengan bungsuku, tapi kedua anakku yang lainnya juga berebut ingin mengurus hidupku. Akhirnya mereka bertiga sepakat akan mengurus hidupku bersama-sama. Di setiap rumah mereka terdapat satu kamar yang diperuntukkan untukku, agar ketika aku menginap secara bergiliran, aku merasa nyaman dengan tidur di kamarku sendiri. Mau sampai kapan abang menduda terus? Abang gak ada niat untuk menikah lagi? Tanya adikku suatu ketika. Dia memintaku untuk kembali membina rumah tangga setelah 5 tahun kepergian almarhumah. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk kembali membina rumah tangga dengan siapapun. Rasa-rasanya bayangan wajah almarhumah masih terus bergelayut dalam benakku. Bahkan kala aku tidur, sering aku masih merasa bahwa aku masih sedang mendekapnya. Rasanya ada dosa yang bertumpuk. Rasanya aku sedang berkhianat. Kala ada banyak orang yang menawarkan padaku perempuan baru sebagai penggantinya. Dengan dalih karena aku awet muda. Mereka menawarkan aku untuk dijodohkan dengan perempuan yang jauh lebih muda dariku. Tidak ada sedikit pun rasa bangga kalau mereka mengatakan aku awet ganteng. Meskipun kenyataannya memang demikian. Usia hampir 50 tahun lebih, tapi wajah masih di usia 40-an. Kamu sering olahraga ya? Pertanyaan itu kerap kali terlontarkan. Olahraga kalau sempat saja, jawabku jujur. Sering mereka merasa iri, karena di usiaku bahkan rambutku masih hitam legam seluruhnya. Tapi mataku yang sudah rusak, aku terkekeh menjawab candaan mereka. Iya, dari kecil aku memang sudah menjadi kutu buku. Kini predikat awet muda yang disematkan padaku rasanya menjadi bumerang untuk diriku sendiri. Kalau anak sahabatku sendiri, janda muda, cantik jelita, memiliki perasaan lebih padaku. Si cantik tidak percaya saat kukatakan usiaku sudah hampir kepala 5. Dia kekeh bilang jika usiaku pasti masih 40-an lebih. Ditambah dia itu putri dari sahabatku. Pernah membayangkan bagaimana hidupmu ketika kamu menjadi menantu dari sahabatmu? Rasanya begitu aneh. Aku pikir kalau aku nikah sama om yang masih ganteng tapi sudah berumur, pasti aku bakalan dimanja. Ucapnya memancing rasa penasaranku. Untung saja, pada dasarnya aku adalah pria yang sulit jatuh cinta. Melihat perangainya yang menawan tidak sama sekali menggoyahkan pendirianku. Aku tidak menjawab keinginannya. Diam adalah pilihan terbaikku saat ini. Malah pagi-pagi buta, sengaja aku pergi dari rumah sahabatku tanpa sepengetahuan siapapun.
Ponsel sengaja aku matikan agar tidak ada yang menyusulku nantinya. Namun, beberapa hari kemudian, kala ponselku diaktifkan kembali, sahabatku langsung menelponku dan menanyakan kabarku, menginterogasiku atas kepergianku dari rumahnya yang tanpa pamit. Kuberikan alasan jika saudaraku ada yang masuk rumah sakit. Dia percaya. Semenjak pertemuan dan obrolanku dengan si cantik, tiba-tiba saja bayangan wajah juga setiap gerak-geriknya selalu terbayang di wajahku. Ragu, tapi akhirnya kuungkapkan gelisah hatiku pada bungsuku. Hahaha, ayah sih kelihatannya awet muda terus. Usia sudah kepala 5, tapi masih terlihat 40-an. Lagi pula, kenapa ayah tolak? Tanya bungsuku menelisik. Ayah menikah dengannya, sama saja seperti ayah menikah denganmu. Jawabku yakin. Dalam hati aku membayangkan jika aku sudah menikah dengannya, lalu sahabatku itu menjadi mertuaku. Lucu. Sekelibat bayangan almarhumah terlintas dalam benakku. Dia tengah tersenyum, seolah meledek hidupku yang tengah gundah. Lalu sekelebat lagi bayangan si cantik kembali berkelebat silih berganti. Apakah mungkin hatiku akan goyah dengan rayuannya? Apakah mungkin jika dia adalah jodohku? Tiba-tiba saja dadaku menghangat. Dada seorang laki-laki yang sudah lama ditinggal pergi istrinya. Kuakui itu. Mata ini melirik pada sebuah lukisan indah yang menggantung di dinding ruang tamu rumah si bungsu. Kuperhatikan lukisan tersebut. Lukisan setangkai bunga mawar yang berada di dalam vas bunga. Daunnya ada 2 helai. Satu helai berguguran jatuh di bawah vas bunga, dan satu helai lagi masih menempel di tangkai bunganya. Baru kusadari, ternyata lukisan indah ini adalah lukisan kesayangan almarhumah istriku yang sengaja dirawat oleh si bungsu. Seketika rasa perih menghampiri hati. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati dia yang sudah setia padaku? Bagaimana mungkin aku bisa tergoda oleh janda cantik anak sahabatku? Memang tidak ada yang melarang jika aku ingin menikahinya. Terlebih dari itu, aku akan terhindar dari rasa sepi. Hidupku juga mungkin akan lebih terurus. Aku juga pria normal yang masih membutuhkan kebutuhan biologis. Daripada aku melakukan dosa, apa tidak sebaiknya aku menikah lagi? Merasa perang sabil, tiba-tiba pelupuk mataku menghangat. Celak, air mataku menetes. Kala menatap lukisan setangkai bunga mawar kesayangannya, dia yang pernah menjadi belahan jiwaku.